Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dipertemukan lagi, terutama ba'da Syawal atau ba'da Idul Fitri atau syahr Ramadan. Setelah kita menjalani satu bahtera ibadah yang luar biasa dari keutamaan hari, waktu, detik. Di sana kita tergembleng, di sana kita masuk dalam wilayah Rabbaniyah, ya. Jadi bersyukur kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Terutama insyaallah dalam keadaan minal faizin, insyaallah dalam keadaan minal mutahhirin, insyaallah dalam keadaan minal maqbulin. Kita pengen selepas kita keluar dari madrasahnya yang terbaik di bulan suci Ramadan, kita menjadi hamba Allah yang betul-betul memiliki kemenangan sejati yang sulit untuk ditembus dengan godaan-godaan. Itu harapan kita. Tapi walaupun harapan kita sedemikian hebat dan besar, ujian itu datang tidak akan pernah lelah untuk hinggap pada jiwa-jiwa seorang mukmin dan muslim, terutama yang memiliki martabat kemenangan. Itu nggak bakal sepi sama ujian. Baru aja kita kelar, ya, dari bulan suci Ramadan, mulai ada gonjang-ganjing isu yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Godaan-godaan ekonomi mulai terhimpit lagi datang, silih berganti. Nah, ini bukti bahwa tidak ada orang yang dikatakan menang itu sepi dari ujian. Malah lebih hebat lagi ujiannya. Makanya jangan kita jadi hambanya Ramadan, cuma di bulan Ramadan doang dia khusyuk, dia rajin ibadah, ya, dia ingat sama orang-orang miskin di kanan kiri, dia ingat sama saudara, ditutup lagi sama bulan sama hari raya Idul Fitri. Wah, luar biasa. Kalau ketemu orang bahasanya udah 00, udah free, bebas dari dosa katanya. Padahal tantangan baru aja mulai kebuka lagi, dimana nafsu itu tidak ada hijabnya lagi, tidak ada pembatasnya lagi. Nah, di situ ujian-ujian yang memang bagi mukminin dan muslimin ini adalah satu gambaran bahwa tantangan sejatinya itu datang setelah bulan suci Ramadan. Setelah kita menikmati nikmatnya ibadah, nikmatnya silaturahim, nikmatnya ada acara halal bihalal, kita nggak pernah sepi yang dari namanya ujian. Nggak mentang-mentang ahli majelis, nggak mentang-mentang udah paham ilmunya, terus bebas. Ya, kalau orang ngerasa udah pinter banget, udah tahu banget, terus bebas dari ujian, ini orang yang udah ditinggal sama Allah Ta'ala. Sebenarnya orang yang betul-betul menjadi seorang hamba yang dikasihi dan dicintai oleh Allah,
itu sering kesentuh dengan yang bersifat ujian. Dan ujian itu datangnya bukan karena juga musibah, bukan karena nestapa dan duka, bukan. Ujian itu datang dari mana konsep dia menerima bahwa itu adalah bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengujinya seorang hamba. Misal, dia diuji dari kelapangan. Udah nggak ada lagi nih tuntunan atau tuntutan untuk kita berpuasa wajib. Kan udah ada kelapangan tuh. Nah itu bagi orang soleh itu ujian. Gimana dia untuk menjaga konsep ibadahnya itu terus lestari. Di luar dari kewajiban, dia malah kehilangan yang sifatnya apa? Rabbaniyah, bukan Ramadaniyah. Yang sifatnya itu menuju karena Allah terus. Bukan karena ikut-ikutan ramehnya di bulan Ramadan, bukan jadi hambanya Ramadan. Itu. Jadi kalau aja ada kelapangan, ya, ada kelenggangan, itu ujian bagi dia. Karena udah mulai ada ruang-ruang kealpaan yang melalaikan. Jadi bukan karena yang dikatakan ujian itu satu himpitan atau duka, bukan. Ketika waktu itu pergi sia-sia, itu sebetulnya adalah himpitan bagi jiwa seorang mukmin. Duh, udah nggak ngerasa lagi nih, ya, belayan-belayan mesra dari ibadah. Nah itu sebetulnya udah tamparan. Maka ada orang yang aneh ngerasa kalau dia lapang dari hal-hal yang sifatnya tekanan-tekanan untuk ibadah, kok ngerasa bebas dari tuntutan ibadah. Yang dikatakan adalah nikmat aja udah. Alhamdulillah dapat nikmat. Nah, kerjaan kagak ada, duit datang aja. Itu kan bahaya itu. Duit datang dari mana coba? Padahal rezeki datang itu atas dasar jemputan yang sepadan. Gitu. Alhamdulillah Ji, ini tenang banget nih hati. Romannya banyak yang bagi. Tuh. Banyak yang bagi, dia ngerasa tenang, ya kan? Ini kan bahaya ini. Kalau dia ngerasa nyaman sama situasi yang kalau tangannya nadah dibagi, nah itu bahaya tuh. Ya. Mulai ngelihat banyak yang kasihanan. Nah, ini yang bahaya. Jadi ketika kelapangan itu datang dengan kenyamanan yang menurut dia itu adalah lepas dari tekanan, itu dibilang nikmat, padahal itu ujian. Makanya ngaji itu penting untuk kita mempelajari, ya, dari segi bagaimana seorang mukmin sejatinya itu menerima bentuk ujian itu dari kelapangan. Malah jadi ujian, malah jadi berat. Ya Allah, dikasih sehat, kita nggak manfaatin, sedih rasanya. Makanya jemputannya orang-orang mukmin itu muslimin, mukminin, ya, mukhlisin. Jemputannya itu di waktu-waktu yang dirindukan oleh Rabban, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang selalu menghamba kepada Allah di tengah malam, di tengah sunyi. Dijemput lagi. Ya Allah, kangen sama bulan suci Ramadan. Yang kalau datang waktunya kita kayaknya rindu banget, tapi pas udah ada kayaknya biasa aja. Gilirannya hilang, ngerasa nggak ada, kehilangan. Nah itu kita jemput di waktu-waktu yang memang disediakan oleh Allah. Maka pernah kita sampaikan bahwa tanda-tandanya Lailatul Qadar bagi seorang yang mendapatkan cucuran dari keutamaan malam Lailatul Qadar itu, setelahnya itulah mendapatkan satu ketenangan yang sejati pada dirinya. Ketenangan itu bukan sifatnya juga bebas dari ujian, tenang dalam menikmati dia menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tenang dalam menghadapi hiruk pikuk dunia,
Jadi tenang menghadapi satu ujian yang katanya musibah besar. Udah mulai ngerasa bisa memilah dan memilih. Gitu. Bukan tenang sama nyaman keadaan lapang, bukan. Tapi faham. Jadi tenangnya itu dia faham atas ilmunya. Dia faham ibadah untuk siapa. Itu tenang yang dimaksud. Makanya orang-orang tenang itu selalu diiringi dengan mengingat kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah kita dengan mengingat Allah akan terasa tenang? Berarti kan target tenang itu bukan tenang nyaman, tapi bagaimana dia faham, mengerti bahwa kedekatan dia sama Allah lah yang membuat dia tenang. Jadi tenang yang dimaksud adalah paham. Beda sama orang-orang yang ngerasa tenangnya nyaman. Nah, itu terkamuflase dengan kenikmatan duniawi. Malah mengalpakan. Datangnya dari setan. Dengerin lagu nyaman, tenang. Tadi dangdut lewat, udah mulai goyang. Ujian itu. Kita lagi bener-bener udah ngumpulin hati di majelis yang baru tumben kita buka, gitu kan. Yang baru aja kita pengen ngelabrak nafsu kita, diuji tuh sama yang begitu. Tadi baru aja kita ngejalanin zikir, ngejalanin maulid, bacaan-bacaan thayyibah. Nah, ini arah bacaan kita mau dibawa kemana kalau kita mengalpakan diri kita pada urusan-urusan dunia. Kan harusnya yang kita baca ini nenep di hati, diem gitu. Jadi sebati sama kita, alhamdulillah kita masih bisa berzikir ini malam, bersyukur atas nikmat zikir. Nah, itu kita bersyukur bisa berzikir secara berjamaah. Jamaah beda, doanya beda, mandirian. Sendiri itu perlu perjuangan, bangun diri malam perlu perjuangan. Tapi yang namanya jamaah beda. Yadullah ala yadil jamaah. Sesungguhnya ketentuan Allah itu lebih banyak pada tangan-tangan secara berjamaah. Terutama apa? Terutama dalam hal thayyibin, hal-hal yang baik, hal yang didatangi dengan unsur zikir karena Allah. Yaitu makanya kita setelah keluar dari bulan suci Ramadan, jangan merasa kita sudah jauh dari unsur pahala ibadah yang luar biasa. Masih kita diiringi dengan kerinduan. Allah Rabb kita, Rabbul Alamin, nggak pelit sama pahala. Sekali lagi, kenapa adanya Ramadan itu menjadi satu keutamaan bagi umat? Biar ada momen-momen tertentu yang memang disemangati secara berjamaah. Ada momen-momen yang emang itu kudu disambut rame-rame, disediakan untuk umat secara keseluruhan. Tapi kalau bagi individu seorang muslim, apa enggak disiapin sama Allah dengan kerinduannya sendiri? Coba ada tanya. Disiapin sama Allah. Allah tuh nggak pelit sama pahala. Jangan terus baiknya pas bulan Ramadan doang. Jangan royalnya di bulan Ramadan doang. Tiap hari pengen ngasih sedekah di bulan Ramadan. Pas udah lepas dari bulan suci Ramadan, balik lagi dabelisnya, pelit, kedekut, pengeretan lagi, masya Allah. Ngasih pengen ada balikannya, ngasih pengen dilihat orang, ngasih gerutu kalau kagak ditanggepin. Jadi bahaya nih. Kemarin Ramadan nggak gitu-gitu amat. Nah, kemana Lailatul Qadar yang memang betul-betul lagi diburu sama mereka, sama kita, sama semua muslimin? Itu malu. Harusnya kita semakin kesini umur ya, bukan makin banyak sebetulnya. Habis. Iya, umur kesini makin habis. Ya, artinya kuburan juga tiap saat mendekat, bukan menjauh. Deket ini, apalagi kita sering bergaul sama burung batang. Jangan terus ngerasa nyaman alpa, enggak.
semakin kita diuji oleh Allah dengan kedekatan atas hubungan-hubungan rohaniah kepada sesama, maka semakin khusyuk kita dalam menjalani semua bentuk amal ibadah sosial kita. Itu makin khusyuk, ya Allah, tafakkur, bikin kita makin dekat sama Allah dengan berpikir, bukan makin alpa, bukan ngerasa nyaman sama keadaan, ngerasa banyak pahala, bukan. Habis itu ngabaikan amanat-amanat yang terdekat dari orang sekitar kita, enggak. Malah bahaya kalau kita ngerasa nyaman sama ibadah yang lagi kita getolin, lalu kita mengabaikan orang-orang yang membutuhkan dengan kita. Hati-hati, amal ibadah ente bakal disedot sama orang-orang yang kita zolimi secara tidak langsung. Jadi apa? Pahalanya buat siapa? Bangkrut lah kan? Waduh, luar biasa semangat ibadah, nggak peduli sama orang sekitar, pedulinya sama orang mana-mana. Kan repot gitu. Orang mana-mana dipanggil, datang buru-buru. Giliran saudara, giliran tetangga, tar dulu. Siapa lu katanya? Pahala gua udah banyak di mana-mana. Nah, coba. Padahal hisab kita paling dekat itu dihisab banyaknya oleh orang terdekat kita. Hati-hati. Jadi nggak ada tuh yang katanya bebas dan nyaman sama keadaan, nggak ada. Kita ini semakin dekat dengan amaliyah yang sifatnya sosial, maka akan terasa semakin lembut hati kita kepada orang-orang di sekitar kita. Itu. Kita kalau ditanggupin sama orang jauh doang, namanya apa? Ujub. Pengen dilihat orang namanya. Biasanya kalau yang dekat bawa bangke kan. Lu pakai minta bantuan gua, tar dulu loh yang jauhan. Kira-kira waktu kita lagi ngapa-ngapa yang nolongin kita orang dekat atau orang jauh? Orang dekat. Selangkah sama kita dia yang megang. Sejengkal sama kita dia yang menyapa. Ini perlu orang-orang mana-mana? Kan enggak. Pengen ke sohor pakai media, di YouTube, di medsos, viral kemana-mana. Habis gitu ditopin, dikecang si jempol, makan tuh jempol. Giliran kita lagi butuh kagak ada manfaatnya tuh jempol. Apa? Terus manfaatnya di mana? Di mana bekas dari amal ibadah yang betul-betul bisa melekat? Terasanya itu bagaimana sifat sosial kita kepada orang terdekat. Kira-kira sama anak bini kita mesranya tambah apa kagak? Itu yang jadi pertanyaan. Semakin kita megang sifat sosial kita kepada orang-orang mana-mana, pulang makin jauh lebih mesra. Kudu. Nah, kalau pakai bahasa Betawi itu ilmu kudu. Bukan mengkudu. Ilmu kudu. Jadi sama orang dekat jauh lebih kita perhatikan karena bekasnya itu ada. Sebagaimana dekatnya ruh kita dengan jasad. Gitu. Makin terasa ruh dalam sama kita untuk kita bawa zikir. Makin terasa jasad ini hampa tanpa ruh zikir kita. Gitu. Bukan malah dengan pujian-pujian orang mana-mana. Yang paling dulu ngerasain kejedot sakit siapa? Kan kita. Yang paling peduli sama hal-hal yang sifatnya itu mencelakakan, kesandung aja, keserempet aja, yang paling peduli siapa? Orang dekat. Jangan pas ngapa-ngapa baru dah. Coba ente taruh di medsos, malam-malam belum ada yang nolongin, wala jempol, wala teguran, nggak ada. Malam-malam dia update status. Coba kalau orang dekat tahu. Coba kalau orang sekitarnya dia kasih dan sayangnya tersentuh dengan mesra. Karena Allah sebetulnya yang memerintahkan ini bukan apa? Bukan siapa? Allah yang merintahin. Jadi kalau Allah yang udah memberikan kita anjuran, amaran, himbauan, kudunya semangat. Kudunya jadi kebutuhan. Ya Allah, ini Allah ini yang negor. Allah yang tunjukin jalannya. Lewat majlis kita diingetin. Allah lagi sayang berarti sama kita. Orang kalau ditegur kan bukan berarti benci. Malah kagak ditegur, ente hati-hati.
Hati-hati kalau nggak tegur. Orang kalau udah nggak peduli berarti dia nggak sayang. Tapi kalau datangnya satu himbauan, satu nasihat atau satu teguran, itu tanda sayang dari seseorang atau tanda sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kita ngerasa aman dan nyaman sama keadaan yang membuat kita lalai. Kalau kita udah ngerasa lupa sama Allah, ada istighfar banyak-banyak. Allah lagi ngejauh dari kita. Istighfar, banyakin istighfar. Ngerasa baik, ngerasa benar, ngerasa pinter, ngerasa masya Allah. Hati-hati. Ya, apalagi ngerasa banyak amal. Alhamdulillah. Udah berapa banyak jenazah yang ente bawa? Oh, udah berapa banyak yang dimakan? Berapa kirot udah? Ya, satu kirot itu kan bagaikan gunung Uhud. Ya, timbangan gunung Uhud seberapa banyak itu? Ngerasa nyaman dengan pahala-pahala besar? Enggak, harus kita lebih lebih mawas diri lagi. Jangan sampai dia berterbangan nyantol ke orang-orang yang sebetulnya itu wajib kita jaga. Akhirnya amal ibadah yang selama ini dikatakan sempurna dan baik itu tertransfer oleh orang-orang yang tersakiti. Kita nggak nyangka emak kita, bini kita, saudara kita, nggak nyangka itu. Karena habis Ramadan, iya habis Ramadan, udah begitu lu nyakitin lagi, lebih parah lagi. Orang minta bantuan kagak digubris acan, orang mana-mana orang ditolongin. Nah ini, ya, mudah-mudahan ini jadi satu himbauan kita, ya. Mudah-mudahan ini jadi satu muhasabah yang meningkatkan tingkat mawas diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai cintanya. Itu kita terus doa. Kita nggak pengen mati dalam keadaan takabur, sombong. Kita minta sama Allah selalu diingatkan. Makanya zikir, kita jangan kurang-kurang. Nangis, tafakur, jangan pelit-pelit sama air mata. Tangisin dosa kita, tangisin kelalaian kita. Jadi jangan ngerasa, ya begitulah. Udah banyak istighfar, sehebat apa ente? Dosa diampunin, tahu-tahu udah ngerasa bebas dari dosa. Enggak. Diangkatnya derajat seorang muslim itu kalau istighfarnya melebihi daripada nafasnya. Terangkat dia seorang muslim istighfar terus. Karena istighfar itu tidak karena melulu dosa, bukan. Karena dia adalah meminta pengampunan atas derajat daripada Allah Subhanahu wa taala, memberikan dia kesempatan hidup. Ada malaikat yang diciptakan tugasnya istighfar. Apa tuh malaikat punya dosa? Kan enggak. Nah, kita mengistighfarkan diri kita, ada kalanya itu satu keberuntungan buat kita, karena masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk meminta ampunan. Gitu. Jadi jangan sampai kita ngerasa lalai dengan kesombongan, sudah tidak ada dosa, sudah berkurang, udah kelar kemarin lebaran. Enggak, hati-hati. Semakin kita merasakan lapang, di situ bentuk ujian yang sebenarnya. Ya, mukmin itu nggak pernah ngerasa dirinya lapang pada sesuatu yang memang dia tidak pahami atas dunia. Tapi mukmin itu akan merasa lapang kalau dia memahami atas kedekatannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan menemukan Allah. Jadi semakin ihsan, ada pengawasan, muraqabah, ngerasa diawasin terus sama Allah. Dari saya cukup sekian, lebih kurangnya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.